Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali Mbah Mun Najat Karimullah, sebuah channel tasawuf dalam perspektif ilmiah wa amaliyah. Kali ini bahasan yang amat spesifik terkait dengan laku thariqat kami, bahwa thariqat kami adalah thariqat arwahi, sehingga kental urusannya dengan hal-hal yang sifatnya ruhaniyah. Kami mencoba melakukan elaborasi terkait dengan alam ruhani. Agar pemahaman kita lebih presisi, ada baiknya kita mensitir beberapa ayat. Pertama adalah As-Sad 72, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha sawaituhu wa nafahtum fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Apabila telah aku menyempurnakan penciptaannya dan meniupkan rohku ke dalamnya, tunduklah kamu kepadanya dalam keadaan bersujud. Jadi makna dari ayat ini memberikan penegasan bahwa fungsi yang paling dasar dari ruh adalah sebagai daya hidup. Terkait ayat ini, hampir seluruh mufasir sepakat bahwa ini sebagai sebuah kejadian ketika bayi dalam alam kandungan, itu ditiupkan ruh ke dalam jasadnya. Artinya secara sederhana di sini ruh adalah sebagai daya hidup. Lebih lanjut, ternyata makna ruh tidak hanya itu saja. Jadi ada hal-hal yang lebih spesifik. Sebagaimana yang sering kami sampaikan, bahwa fungsi ruh sebagai daya hidup adalah fungsi umum. Artinya itu berlaku kepada seluruh makhluk hidup. Ruh adalah fungsinya sebagai daya hidup. Namun ketika ruh mendiami jasad manusia, dia mempunyai makna lebih dari sekedar itu. Tidak hanya sebagai daya hidup, tetapi yang selalu saya sampaikan adalah sebagai potensi nur iman dan nur kitab. Nah, saat ini kami akan mencoba fokus kepada bagaimana nur itu sebagai nur kitab dalam diri kita. Kita bacakan An-Nahl 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbika bil haq. Yang artinya, katakanlah Ruhul Qudus di sini dimaknai Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Nah, ini sudah menarik lagi. Ternyata ruh itu juga dikaitkan dengan malaikat, Ruhul Qudus, dan dikaitkan dengan pewahyuan, yaitu Al-Quran. Karena ketika entitas tersebut berada di alam qadim, maka sungguhnya secara umum dapat dimaknai sebagai cahaya, sebagai nur, atau sebagai partikel gelombang. Jadi secara lebih sederhananya lagi, dapat kami sampaikan bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un, yang tidak bisa dikenali, tidak bisa didefinisikan dan dideskripsikan, karena alamnya adalah alam maha qadim, alam yang maha mutlak, yang tidak mungkin diterima oleh pembaca virtual kita, oleh panca indera kita. Maka sekali lagi, Allah menciptakan sebuah sistem yang namanya tali wasilah, yaitu sebuah sistem kebersambungan antara alam maha qadim dengan alam realitas. Nah, di antara alam maha qadim dengan alam realitas itulah yang namanya alam qadim, sehingga itu berjenjang. Karena alam qadim itu berupa nur atau cahaya, maka yang kompatibel dengan hal tersebut adalah malaikatullah, kemudian lauh mahfud,
kemudian kalam qadim, kemudian ruh-ruh hamba yang disucikan itu berada di alam qadim. Untuk lebih menambah pemahaman kita atas makna ruh terkait dengan pewahyuan, ada baiknya saya sampaikan Quran surat Asy-Syura ayat 192 sampai 194 yang artinya, dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Kemudian ayat 193-nya, nazala bihir ruhul amin. Nah, di sini disebutnya ruhul amin, yang dibawa turun oleh ar-ruh al-amin, dan oleh sebagian mufasir ditafsirkan sebagai malaikat Jibril. Tetapi apapun itu namanya, entitasnya adalah ruh, adalah nur, adalah cahaya, adalah partikel gelombang, dan itu ada di alam qadim. Dan menariknya lagi ayat selanjutnya, ala qalbika litakuna minal mundirin, ke dalam hatimu Muhammad agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan. Dan ternyata pewahyuan itu ditancapkan ke dalam dada, dalam peristiwa itu dada Nabi Muhammad. Nah, ini juga menarik ini kalau mau dielaborasi lagi. Kami dapat memahami kenapa para mufasir itu kadang-kadang melakukan pemaknaan secara lebih spesifik, secara lebih khusus, ditegaskan. Biasanya pemaknaan itu ada dalam kurung. Boleh jadi itu dimaksudkan agar yang awam itu bisa memahami makna dari pewahyuan tersebut. Namun bagi kami pelaku qadim, pelaku ruhani, kami tidak terbiasa melakukan itu. Karena itu memungkinkan kita terjebak dalam pengkultusan. Ketika sesuatu sudah dikultuskan, sudah dibekukan, sudah dibakukan, maka maknanya menjadi mati, tidak hidup. Ketika ayat-ayat Al-Quran dibiarkan sebagaimana aslinya, sebagaimana qadimnya, maka dia akan hidup, dia akan kompatibel dengan segala macam perspektif. Misalnya, tentang penerimaannya saja, bahwa ketika yang menerima itu adalah Nabi Muhammad, sudah dipatenkan, sudah dipastikan seperti itu, maka ini kita juga akan terjebak ke dalam pemahaman-pemahaman sempit. Karena sebagaimana Al-Waqiah 78 dan 79, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu ada di Lauh Mahfuz, tidak bisa dibaca oleh siapapun kecuali oleh hamba yang disucikan ruhaniyahnya. Artinya Quran yang qadim itu tetap ada sepanjang masa, karena itu adalah sistem yang qadim, sistem yang bisa di-download, bisa dibaca oleh siapapun sepanjang memenuhi rukun dan syaratnya. Jadi seperti itu pemahamannya, bahwa ruh ternyata juga mempunyai makna sebagai nur kitab. Dia sebagai petunjuk, karena sifatnya petunjuk, dia akan menunjuki bagi manusia, tidak hanya pada masa tertentu, pada kaum tertentu, tetapi dia bersifat abadi. Sifat penunjukannya, menunjukinya adalah abadi, permanen. Sehingga kalau dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain terkait fungsi kerasulan, terkait nanti ada ulil amri di dunia ini, terkait peran walia mursida, guru ruhani, dan sebagainya, nanti akan tetap nyambung. Baiklah pemirsa dimanapun berada, dapat disimpulkan bahwa ruh secara umum memang berfungsi sebagai daya hidup,
Namun bagi manusia, ruh itu berfungsi sebagai nur iman dan nur kitab. Pada episode kali ini kami mengkhususkan fungsi ruh sebagai nur kitab. Ia sebagai petunjuk bagi diri manusia. Dan sifat menunjuki itu tidak hanya bagi suatu kaum dan bagi masa tertentu, tetapi itu sifatnya qadim, sifatnya permanen, sifatnya abadi. Secara lebih jelas bahwa pewahyuan itu adalah merupakan kalam Allah. Kalam Allah di alam Maha Qadim tidak dapat didefinisikan dan dideskripsikan, tidak dapat dibaca, tidak dapat didengar, tidak ada huruf dan tidak ada kata. Kemudian diturunkan ke alam qadim dalam bentuk nur, dalam bentuk cahaya, dalam bentuk partikel gelombang. Dan di alam itu karena qadim sifatnya tetap dan pasti dan hanya bisa dibaca oleh hamba-hamba yang disucikan ruhaniyahnya. Kemudian kalam qadim tersebut mewujud di alam realitas di dunia ini. Karena dunia ini sifatnya realitas, sifatnya sudut pandang, sifatnya perspektif, maka ketika turun ke alam dunia harus mengikuti hukum-hukum sunatullah, termasuk ada umur teknisnya, termasuk sifat relatifnya, dan seterusnya dan seterusnya. Karena nubuah sudah berakhir, maka Alkitab pun sudah berakhir juga, sehingga wujud kitab terakhir yang ada di muka bumi ini pun tetap Al-Quran. Yang jadi permasalahan adalah pemaknaannya, penafsirannya. Maka dari itu perlu hamba-hamba yang disucikan, yang mampu membaca kodimnya Al-Quran dalam rangka untuk mengkoreksi berbagai distorsi pemahaman yang terjadi di kalangan umat. Itulah fungsi dari waliya mursida, fungsi dari guru mursid yang waris, yang dapat mengkoreksi segala bentuk penyimpangan dan segala bentuk distorsi agar agama ini kembali lurus sesuai dengan tujuan penciptaannya. Demikian ilahi anta maksudi waridhoka madlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.